Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sesuai rencana, kami akan melakukan diskusi panel pada pagi hari ini dengan tema kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Viola Larasito dengan NPM 201030301045 sebagai panelis 3. Saya Septania Supakulomadara Maharani dengan NPM nomor 3 terakhir 044 sebagai panelis pertama. Saya Elvara Amelia dengan NPM 201030301046 sebagai panelis kedua. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Cahya dengan NPM 2010301047 sebagai panelis keempat. Dan saya yang terakhir, Kalista Audrey dengan NPM 2010301038 sebagai panelis kelima. Baik, pemaparan materi pertama akan dilakukan oleh panelis ke-1, yaitu Mbak Septania. Silahkan Mbak Septania. Terima kasih Viola. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit pemaparan mengenai peran pendidikan kewirausahaan bagi siswa. Kewirausahaan adalah suatu sikap untuk menciptakan sesuatu ide kreatif dan sesuatu yang baru yang bernilai serta berguna bagi dirinya maupun orang lain. Kewirausahaan dalam pendidikan bertujuan membentuk manusia yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Dalam hal ini memiliki tantangan utama di era globalisasi, yaitu semua hal terutama dalam sektor jasa mengandalkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen. Maka di era yang sekarang ini perlunya meningkatkan kualifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan guru dengan bahan yang menonjol, yaitu entrepreneur, sehingga calon-calon guru memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan yang memadai. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam proses pembelajaran yang berkualitas, pastinya muncul dari guru yang berkualitas pula dan profesional. Profesional di sini bukan hanya menyangkut kompetensi seseorang, tapi juga adanya komitmen, dedikasi, kebanggaan, dan ketulusan dalam mengajar. Guru sebagai manajer pembaharuan proses pembelajaran mengenai transformasi budaya belajar dan bekerja. Penanaman jiwa kewirausahaan ini sangat relevan dengan kondisi bangsa yang sedang mengalami keterpurukan seperti saat ini. Pendidikan kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum dengan mengidentifikasikan jenis kegiatan yang dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi sekolah harus menjadi pelopor kewirausahaan sekolah di sekolahnya. Di sini seperti pada Permendiknas nomor 13 tahun 2007, kepala sekolah memiliki 5 kompetensi, yaitu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola produk atau jasa sekolah sebagai sumber belajar siswa. Selanjutnya, di sini ada program pendidikan kewirausahaan dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek. Yang pertama, pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran.
menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam mata pelajaran sehingga hasilnya terbentuk jiwa wirausaha dan pembiasaan nilai kewirausahaan. Penanaman nilai kewirausahaan dilakukan secara bertahap dengan memilih nilai pokok sebagai pangkal penanaman nilai lainnya. Di sini ada 6 pokok nilai kewirausahaan. Yang pertama mandiri, kedua kreatif, ketiga kepemimpinan, keempat orientasi pada tindakan, dan yang terakhir kerja keras. Prinsip pembelajaran yang digunakan yaitu mengusahakan agar para siswa mengenal dan menerima nilai kewirausahaan sebagai milik mereka dan bertanggung jawab melalui tahap mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan menjadikan suatu nilai sesuai prinsip pembelajaran, sesuai dengan keyakinan diri. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler sendiri yaitu kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan siswa dengan kebutuhan potensi, bakat, dan minat mereka. Ekstrakurikuler mempunyai visi yaitu mengembangkan potensi, bakat, minat secara optimal, serta menumbuhkan kemandirian siswa yang berguna bagi dirinya maupun orang lain. Selain visi, pastinya juga ada misinya. Yang pertama, menyediakan kegiatan yang dapat dipilih siswa sesuai minat dan bakat. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan yang kreatif. Yang ketiga, pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Kegiatan ini sebagai upaya pembentukan karakter kewirausahaan yang dilakukan melalui pelayanan konseling mengenai kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan mengembangkan karir. Pengembangan diri secara khusus mempunyai tujuan yaitu menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan minat, bakat, kreativitas, kompetensi, serta kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengembangan diri ini ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan terprogram, yaitu kegiatan yang direncanakan secara khusus dan diikuti seluruh siswa. Yang kedua, kegiatan tidak terprogram, yaitu langsung dilaksanakan oleh pendidik dan siswa. Dan yang keempat yaitu perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Dengan ini diarahkan pada pencapaian kompetensi meliputi penanaman karakter, pemahaman konsep dan skill dengan bobot yang lebih besar, yaitu pencapaian konsep, jiwa, dan skill dibandingkan dengan pemahaman konsepnya. Mata pelajaran kewirausahaan atau biasa sering kita sebut PKWU dapat menjadi salah satu model pembelajaran yang mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan perilaku wirausaha. Dalam mata pelajaran PKWU tersebut banyak sekali juga teori-teori, tetapi kita lebih mementingkan ke praktiknya. Selanjutnya, di sini ada 3 pengintegrasian dalam pembelajaran kewirausahaan. Yang pertama, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam buku ajar. Buku ajar sendiri yaitu komponen pembelajaran yang paling berpengaruh dalam pembelajaran. Biasanya, para guru memakai buku ajar ini untuk mengajar para siswanya. Maka, peran pengintegrasian dalam buku ajar ini sangatlah penting. Pendidikan kewirausahaan dapat dilakukan dalam pemaparan materi, tugas, maupun evaluasi. Yang kedua, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah. Kultur sekolah yaitu suasana kehidupan, suasana lingkungan sekolah di mana siswa berinteraksi dengan sesama siswa, guru berinteraksi dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai dan sesamanya, dan juga anggota masyarakat dengan anggota masyarakat di sekolah juga bisa.
Kultur sekolah memiliki peranan penting karena dapat membangun bagaimana sikap dan kemandirian siswanya. Yang ketiga, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui muatan lokal. Mata pelajaran muatan lokal harus memuat karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat, dan mengangkat permasalahan sosial di lingkungan setempat. Integrasi pendidikan kewirausahaan dalam mulok ini hampir sama dengan pendidikan kewirausahaan terintegrasi dengan mata pembelajaran yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dalam pendidikan kewirausahaan bagi siswa, ada juga kendalanya. Yang pertama, minat siswa dalam berwirausaha masih rendah. Saat ini dapat dilihat para siswa itu sekarang itu bermalas-malasan untuk berwirausaha. Yang dicari yang enak-enaknya saja. Yang kedua, praktik berwirausaha siswa masih rendah. Yang ketiga, kurangnya perhatian peserta didik dalam memperhatikan guru saat menjelaskan. Nah, ini yang menjadi masalah yang kompleks. Sekarang itu siswa sukanya hal-hal yang menyenangkan. Kalau saat dijelaskan, mereka itu merasa bosan. Termasuk saya waktu SMA juga merasakan seperti itu. Yang keempat, belum semua guru mempunyai jiwa wirausaha. Karena nggak semua guru juga mempunyai jiwa wirausaha ini, jadi banyak juga guru yang hanya melakukan pembelajaran sesuai dengan buku ajarnya. Jadi tidak ke dalam masuk ke jiwa wirausaha. Jadi seumpamanya pelajaran biologi, ya udah biologi tok, nggak ada yang lain. Yang terakhir, peran pembelajaran kewirausahaan yang belum optimal. Jadi kesimpulannya, kewirausahaan dalam pendidikan bukan semata-mata untuk mencari uang, tetapi dalam kewirausahaan pendidikan harus adanya sikap sistematis, kreatif, inovatif, produktif, responsif, menuju hal untuk tercapainya tujuan pendidikan. Konsep tentang pendidikan kewirausahaan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Semangat jiwa kewirausahaan harus ada dari sini. Pendidik mencari cara kreatif agar pembelajaran ini tidak membosankan dan terkesan menyenangkan bagi siswa. Hal ini juga berarti bahwa seorang pendidik harus memiliki jiwa wirausaha. Jadi tidak hanya murid yang dilatih jiwa wirausaha, guru juga. Sebagai contohnya, sekolah dapat menerapkan suatu kegiatan jeda dengan acara bazar. Waktu itu dulu SMA, sekolah saya pernah mengadakan kegiatan bazar. Dan kegiatan itu mewajibkan untuk setiap kelas menjual hasil dari usahanya. Seperti kelas saya dulu menjual sosis mercon sama otak-otak mercon. Terus untuk minumnya es jeruk ada madunya gitu. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Lalu presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa SMA. Dalam kurikulum 2013, pendidikan prakarya dan kewirausahaan menjadi mata pelajaran wajib bagi semua siswa SMA, MA, maupun SMK. Pembelajaran tersebut tidak hanya membahas tentang bagaimana cara memasak, tapi juga membahas bagaimana cara berwirausaha. Melalui pembelajaran tersebut merupakan langkah awal untuk menumbuhkan jiwa wirausaha bagi siswa. Pendidikan kewirausahaan sekarang ini diarahkan untuk menciptakan entrepreneur atau wirausahawan yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat melahirkan lebih banyak lagi wirausaha di Indonesia. Prakarya yang dipelajari di tingkat sekolah menengah meliputi kerajinan, rekayasa, pengolahan, dan budidaya.
siswa tidak hanya diberi materi-materi saja, tetapi juga diberi kesempatan untuk melakukan praktik. Misalnya pada materi pengolahan, siswa diminta untuk mengolah makanan khas yang dimodifikasi. Ada juga contohnya pada materi kerajinan, siswa diminta untuk membuat kerajinan dari bahan bekas. Melalui hal tersebut, siswa akan menumbuhkan kreativitas bagaimana cara memanfaatkan barang bekas menjadi kerajinan. Melalui mata pelajaran PKWU, siswa akan mendapatkan pengetahuan tentang kewirausahaan sehingga dapat menjadi bekal dalam berwirausaha di waktu yang akan datang. Menurut pengalaman saya sendiri, di SMA saya juga terdapat mata pelajaran PKWU. Di situ saya juga mempelajari tentang pengolahan, rekayasa, dan kerajinan. Saya diberi kesempatan untuk melakukan praktik bersama teman-teman saya pada materi pengolahan, yaitu mengolah makanan khas yang dimodifikasi. Pada saat itu kami mengolah ketan susu atau tansu yang dimodifikasi dengan diberi berbagai macam varian topping seperti keju, choco chip, Oreo, meses, dan lain-lain. Selain diberi kesempatan untuk belajar mengolah, kami juga diberi kesempatan untuk memasarkan produk tersebut. Sebelum memasarkan produk, kami juga diajarkan bagaimana cara menghitung harga jual sehingga ketika memasarkan tidak mengalami kerugian. Kami belajar memasarkan produk kepada teman-teman, adik kelas, hingga kepada guru dan staf karyawan di SMA, sehingga kami belajar lebih berani untuk memasarkan produk tersebut. Jadi, oleh karena itu pembelajaran tersebut sangat bermanfaat karena selain mendapat pengetahuan, kita juga bisa mendapatkan pengalaman bagaimana berwirausaha. Ketika seseorang ingin membuka sebuah usaha, tentunya orang tersebut akan mempertimbangkan dan juga akan dihadapi oleh berbagai tantangan ketika berwirausaha, baik itu dari dalam maupun dari luar. Berikut saya memaparkan masalah dari diri seseorang ketika ingin membuka usaha, yaitu yang pertama, kurang memanfaatkan peluang, yang kedua, malas untuk berinovasi, yang ketiga, kurang rasa percaya diri. Mari kita bahas satu-satu tentang permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu kurang memanfaatkan peluang. Banyak orang yang belum memanfaatkan peluang sehingga kesempatan yang ada terbuang sia-sia karena tidak semua orang dapat melihat peluang, dan yang melihat pun belum tentu berani untuk mengambil kesempatan tersebut. Banyak orang yang masih menyia-nyiakan peluang karena tidak berani untuk mengambil resiko. Padahal untuk menjadi seorang wirausaha, hal yang terpenting adalah berani mengambil resiko. Sehingga setiap kesempatan yang ada kita harus bisa manfaatkan dan baik. Peluang usaha semakin ada dan banyak. Hanya saja bagaimana cara kita untuk memanfaatkannya dengan cara kita masing-masing. Seseorang tidak akan dapat mengalami kesuksesan jika seorang itu takut untuk mengantarkan kepada gerbang kesuksesan. Berikut terdapat tips agar bisa memanfaatkan peluang. Yang pertama yaitu mengenali potensi diri. Mengenali potensi diri merupakan modal utama kita dalam berwirausaha karena kita dapat mengetahui kemampuan dan keahlian kita yang ada pada dalam diri kita. Potensi hanya diri kita sendiri yang mengetahui detail bagaimana potensi yang kita miliki. Potensi yang besar secara umum tidak bisa dilihat, tetapi kita bisa melihatnya dengan melalui banyak hobi yang kita punya. Yang kedua, modal yang akan kita pakai. Modal juga termasuk faktor penting ketika seorang yang berwirausaha. Modal dalam bentuk materi merupakan pemicu utama seseorang membuka usaha. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan modal, tapi hampir semua orang belum mengetahui caranya dan masih takut untuk mencoba. Hal tersebut merupakan pemicu atau penghambat seseorang ketika ingin membuka sebuah usaha. Yang ketiga, mempelajari pasar dan persaingan. Setelah kita mengetahui potensi diri, tentunya kita akan menentukan bisnis apa yang akan kita ambil dan juga seberapa besar modal yang kita butuhkan, modal besar atau modal kecil. Setelah itu kita juga harus mencari alternatif untuk menarik masyarakat di sekitar kita sehingga kita dapat dengan mudah melakukan transaksi bisnis. Yang kedua, masalah malas berinovasi.
banyak orang yang ingin berwirausaha tetapi malas untuk berinovasi. Mereka membuka sebuah usaha hanya sekedar ikut-ikutan saja, sehingga produk yang dipasarkan juga hanya itu saja. Padahal ketika ingin menjadi seorang wirausaha, kita harus mampu bersaing dengan bisnis yang lain untuk bisa memenangkan bisnis. Untuk bisa memenangkan persaingan, kita harus bisa mengetahui kebutuhan konsumen. Salah satunya dengan berinovasi. Inovasi sangatlah penting dalam usaha. Tanpa adanya inovasi, bisnis yang kita jalankan tidak akan bertahan lama. Hal yang lebih penting dalam berinovasi adalah bagaimana cara kita melakukan inovasi itu harus mengikuti perkembangan zaman. Kita juga harus mengetahui kebutuhan konsumen sehingga ketika kita menjalani bisnis itu dapat bertahan lama dan dapat terus berkembang. Berikut terdapat tips-tips dalam melakukan inovasi berbisnis. Yang pertama, kreatif. Cara pola pikir yang kreatif itu mempermudah mendapatkan ide-ide dalam mengembangkan sebuah usaha. Tentunya ide-ide tersebut tidak hanya berhenti pada satu titik, kita juga harus melihat peluang lainnya untuk dapat berinovasi. Yang kedua, memanfaatkan feedback konsumen. Kita harus setiap masukan atau feedback yang datang dari konsumen kita harus tampung, kita harus jadikan referensi dalam berinovasi. Selain itu juga kritik dan saran dari konsumen tersebut kita harus jadikan motivasi untuk dapat mengembangkan sebuah usaha kita. Yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Ketika bisnis kita ingin bertahan lama, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga konsumen juga tidak merasa bosan ketika bisnis yang kita jalani itu mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat adalah terbuka terhadap perubahan. Jika kita ingin membuka sebuah usaha, kita harus bisa terbuka terhadap perubahan seperti perubahan pasar dan publik yang menjadi target kita, dan hal tersebut akan selalu mengalami perubahan. Kita harus peka terhadap perubahan sehingga konsumen juga tidak bosan dengan usaha kita. Yang kelima, memanfaatkan teknologi. Saat ini teknologi berkembang begitu pesat. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi apabila kita ingin bisnis kita terus berkembang. Memanfaatkan teknologi juga bisa dilakukan saat kita memasarkan produk. Kita bisa memasarkan atau mempromosikan produk yang kita jual melalui media sosial sehingga bisnis kita juga bisa diketahui semua orang dan juga bisa mengembangkan bisnis kita. Yang ketiga adalah kurang percaya diri. Kurang percaya diri dapat menghambat kesuksesan dalam berwirausaha. Karena rasa percaya diri itu sangat penting ditumbuhkan bagi seorang wirausaha. Kurangnya percaya diri dapat menghambat kita dalam mengembangkan sebuah usaha, karena rasa percaya diri itu sangat penting dan akan diuji saat pasar mengalami penurunan. Nah, jika pasar mengalami penurunan, kita tetap harus percaya diri bahwa bisnis kita itu tetap bisa berjalan. Apabila percaya diri kita kurang, kita akan gagal dalam mempertahankan bisnis yang kita jalani. Tips untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri kita, yang pertama yaitu hilangkan rasa takut. Untuk menjadi seorang wirausaha, kita harus menghilangkan rasa takut. Jika kita memiliki rasa takut, bagaimana cara kita akan memasarkan produk, bagaimana cara kita akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan konsumen. Jadi rasa takut tersebut juga dapat mengurangi rasa percaya diri kita. Jadi kita harus hilangkan jauh-jauh rasa takut itu. Kita harus percaya bahwa diri kita itu bisa. Yang kedua, selalu belajar dan bertanya. Pengetahuan kewirausahaan itu sangat penting dalam berwirausaha. Ketidaktahuan dalam berwirausaha itu sangat mempengaruhi rasa percaya diri kita. Jadi kita juga sebagai wirausaha kita harus bisa mengetahui bagaimana cara kita akan menghadapi konsumen-konsumen. Kan kita juga suatu saat akan mendapatkan pelanggan yang cerewet. Jadi kita harus
bisa tetap menarik perhatian pelanggan, dan jangan segan untuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahui wawasan yang lebih luas tentang kewirausahaan, dan sempatkan waktu untuk mengikuti seminar-seminar yang dapat menambah wawasan kita, dan jangan segan atau jangan ragu untuk mengeluarkan sedikit modal untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan ketika melakukan hal-hal baru, kita dapat melakukan hal-hal baru, baik itu tentang usaha kita atau bisnis kita maupun tentang hal lain yang tentunya bermanfaat bagi kita. Semakin banyak hal baru yang kita lakukan, maka semakin banyak pula pengalaman yang akan kita dapat, dan semakin bertambahnya pengetahuan, wawasan, dan pengalaman juga dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Seperti itu. Bagaimana pengaruh pendidikan kewirausahaan itu sendiri? Pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat wirausaha siswa itu sangat tinggi. Dengan adanya pembelajaran tersebut, minat wirausaha siswa itu meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan saat ini sudah banyak ditemui siswa-siswa yang sudah mencoba berwirausaha, membuka usaha di samping kegiatan sekolahnya. Mereka juga ya walaupun hanya kecil-kecilan, tapi mereka juga sudah berani untuk mencoba. Mereka biasanya itu berwirausaha kecil-kecilan seperti menjual t-shirt, jilbab, skincare, dan banyak lagi, sehingga kewirausahaan semakin besar di kalangan SMA. Jadi pembelajaran kewirausahaan itu sangat berpengaruh ya terhadap minat berwirausaha siswa, karena siswa juga selain mendapatkan pengetahuan, siswa juga mendapatkan pengalaman terhadap tentang kewirausahaan. Bagaimana mengatasi solusi-solusi permasalahan orang ketika ingin membuka wirausaha? Permasalahan tersebut dapat kita hilangkan apabila adanya pembelajaran kewirausahaan di sekolah, karena dengan pembelajaran tersebut kita mendapat pengetahuan tentang kewirausahaan, kita juga mendapat pengalaman, kita juga diajarkan bagaimana cara berwirausaha, sehingga usaha yang kita jalankan akan menjadi berkembang. Dengan adanya pengalaman dan pengetahuan yang kita dapatkan melalui pendidikan, itu dapat mengurangi bahkan mengatasi berbagai masalah dalam ketika seorang ini membuka wirausaha, seperti masalah tadi kurang memanfaatkan peluang, masalah malas berinovasi, dan juga masalah kurang percaya diri. Jadi pembelajaran kewirausahaan di sekolah itu juga bisa menjadi solusi dengan langkah awal menumbuhkan jiwa wirausaha siswa, sehingga pengetahuan dan pengalaman yang kita dapatkan sebelumnya dapat dijadikan bekal ketika kita ingin berwirausaha di waktu yang akan datang. Seperti itu. Nah, dari materi yang saya paparkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan kewirausahaan pada tingkat SMA memiliki pengaruh yang besar terhadap minat berwirausaha siswa. Melalui pembelajaran tersebut, merupakan langkah awal untuk menumbuhkan jiwa wirausaha siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya minat siswa dalam dunia wirausaha, dan tidak sedikit pula siswa yang mulai memiliki usaha di samping kegiatan sekolahnya seperti menjual desain, jilbab, bersamaya, dan produk lainnya. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat membantu seseorang ketika menghadapi masalah-masalah ketika menghadapi masalah-masalah untuk membuka wirausaha. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa SMA sebagai bekal masa depan. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi ini, mari kita
bahas dulu pengertian dari kewirausahaan. Jadi dikutip dari buku Pendidikan Kewirausahaan karya Dr. Andes Daryanto, kewirausahaan berasal dari kata wirausaha. Wirausaha sendiri berasal dari kata wira yang artinya berani, utama, dan mulia. Jadi kewirausahaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis maupun non-bisnis secara mandiri. Jadi tentunya kita itu sudah tidak asing lagi ya mendengar kata kewirausahaan karena banyak orang-orang di sekitar kita seperti saudara kita, teman kita itu menjadikan wirausahawan itu sebagai pekerjaan tetap mereka maupun pekerjaan sampingan mereka. Berwirausaha juga perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan usahanya. Pasti juga ada kegagalan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Ada kegagalan, lalu ia bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, sampai merasa sudah putus asa, lalu ia bangkit lagi, dan akhirnya berhasil menjadi wirausaha yang sukses. Lalu apa sih faktor-faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha? Yang pertama, kurang kompeten membuat ide atau perencanaan. Ya, jadi seringkali seorang wirausaha itu masih ragu-ragu, masih asal-asalan. Jadi, saya yang penting membuat usaha, tetapi itu perencanaannya itu masih kurang, masih belum optimal. Lah, yang kedua, kurang mampu membaca minat konsumen. Ambil contoh, misal sasaran konsumen kita itu kalangan muda, tetapi kita menjual produk jajanan tradisional seperti lemper, nagasari, dan yang lainnya. Ya, walaupun itu enak, tetapi kita tahu sendiri ya, kalangan muda itu lebih suka makanan cepat saji. Lalu yang ketiga, produk yang kurang menarik. Bisa dibilang seseorang ketika ingin membeli produk itu pasti yang dilirik, yang dilihat lebih dulu itu pasti look-nya, bentuknya. Seperti anak kecil. Kenapa anak kecil itu suka permen, suka es krim? Ya karena selain enak, itu bentuknya juga menarik. Warnanya itu yang warna-warni. Yang keempat, pemasaran produk yang kurang optimal. Jadi, kita sebagai seorang wirausahawan itu harus mampu menarik minat konsumen, mencari konsumen. Nah, bukan konsumennya malah mencari kita. Jadi pemasaran produk itu harus dilakukan secara optimal agar konsumen itu mengenal produk kita. Dan yang kelima, itu masalah internal. Lah, masalah internal yang dimaksud itu seperti kurang percaya diri, kurang disiplin, mudah menyerah. Jadi seorang wirausahawan itu harus mampu menantang dirinya dengan menghilangkan sikap-sikap seperti itu. Karena sikap-sikap seperti itu malah menjadi hambatan dalam melakukan usaha untuk kedepannya. Jadi penting sebetulnya untuk dilakukan bahwa pendidikan untuk menerapkan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan itu sebenarnya penting dilakukan, penting diberikan pada seseorang ketika ia memasuki jenjang pendidikan, khususnya pendidikan SMA. Karena apa? Banyak siswa SMA itu ada yang sekolah sambil berdagang, seperti contohnya teman saya di SMA, ia bersekolah dan ketika waktu istirahat, ia menjual jajan-jajanan yang ia buat sendiri, lalu ia menjualnya kepada teman-teman. Dan ada juga yang berjualan skincare, jadi bervariasi. Lalu yang kedua itu siswa SMA yang baru lulus SMA itu langsung bekerja. Jadi baiknya untuk menanamkan sikap kewirausahaan supaya ya sedikitnya siswa yang baru lulus SMA itu tidak kaget dan sedikit mempunyai pandangan ketika ia bekerja nanti. Lalu sikap seorang wirausahawan yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama itu percaya diri. Jadi seorang wirausahawan itu harus percaya diri tentang kemampuannya. Ia itu harus percaya diri bahwa ia sudah melakukan usaha yang optimal
dan ia yakin akan memperoleh hasil yang ia inginkan. Lalu yang kedua, disiplin. Jadi ketika seorang wirausahawan sudah sukses, pastinya kan akan merekrut karyawannya untuk membantu pekerjaannya. Nah, seorang pemimpin itu pasti akan memberikan contoh yang baik kepada karyawannya, dan karyawannya itu pasti mencontoh, meneladani sikap-sikap yang baik dari seorang pemimpin, khususnya disiplin. Lalu jujur. Ambil contoh, misal kita sebagai wirausahawan itu tidak boleh membeda-bedakan konsumen. Jadi mentang-mentang konsumennya kita itu ada yang dari kalangan yang mampu dan kurang mampu, jadi kita tidak jujur dalam menetapkan harganya. Lalu yang keempat, kreatif dan inovatif ya. Jadi seorang wirausahawan itu harus memiliki kreativitas dan inovatif dalam menjalankan usahanya, dalam mencari ide yang lebih fresh dan mampu menarik konsumennya. Dan keorisinilan. Jadi seorang wirausahawan itu tidak boleh mencontoh ide-ide dari wirausahawan lainnya, karena misal kita membuat produk yang sama dengan wirausahawan lainnya, dengan produk yang sudah ada, kita malah membuang waktu. Jadi usaha kita itu sia-sia, karena ngapain kita membuat produk yang sama dengan orang lain, karena konsumen pastinya kan akan lebih percaya usaha yang dibuat lebih lama dibanding kita yang masih baru. Lalu kemandirian. Seorang wirausaha tentunya harus mampu mandiri dalam memecahkan problem dalam usahanya. Jadi tidak boleh bergantung kepada orang lain. Lalu berani mengambil risiko. Tentunya ketika kita ingin usaha kita itu berkembang pesat, maju, itu kita harus mengambil risiko yang baik tentunya, seperti kita itu jangan stuck di zona nyaman, kita itu harus mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan produk kita, usaha kita, baik ya di dalam negeri maupun luar negeri. Lalu berorientasi ke masa depan. Jadi seorang wirausahawan itu harus memikirkan bagaimana nanti ia harus mengembangkan usahanya. Ia harus memikirkan inovasi-inovasi apa lagi sih yang akan dikembangkannya untuk memajukan usahanya. Seperti itu. Lalu, ya bisa kita lihat ya sikap-sikap seorang wirausahawan itu tidak hanya harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, tetapi kita juga ketika kita ingin bekerja misalnya, itu kita juga harus memiliki sikap-sikap seperti ini, karena sikap-sikap seperti ini itu termasuk soft skill yang nantinya akan bermanfaat ketika kita memasuki dunia kerja. Nah, lalu bagaimana sih cara menumbuhkan sikap dan jiwa kewirausahaan bagi siswa? Yang pertama, memberikan pelajaran PKWU. Jadi prakarya dan kewirausahaan ya. Seperti saya ambil contoh dari pengalaman saya ketika saya SMA dulu, ada seorang guru yang mengajarkan pelajaran ini. Kita diajarkan teori-teorinya, bagaimana berwirausaha, sikap kita itu bagaimana, dari mulai menentukan ide usaha, membuat usaha dari produk kita, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana membuat perincian biaya. Lalu setelah itu kita disuruh mengadakan praktek. Jadi setelah kita mempelajari teori-teorinya mengenai kewirausahaan tadi, kita itu disuruh praktik. Pada saat itu masih ada event Disnatalis lah. Di situ kita itu disuruh berjualan. Jadi sedikitnya kita itu memiliki pandangan bagaimana ketika nanti kita melakukan wirausaha. Lalu yang ketiga itu membuat ekstrakurikuler tentang kewirausahaan. Jadi sekolah itu
bisa mewadahi siswanya yang minat ataupun yang tertarik kepada dunia kewirausahaan dengan membuat ekstrakurikuler. Jadi selain di pelajaran itu bisa belajar lagi di ekskul. Lalu yang keempat, seminar kewirausahaan. Jadi seorang guru itu juga bisa memberikan info-info terkait seminar-seminar kewirausahaan kepada siswanya yang tertarik. Apalagi kondisi kita sedang pandemi seperti ini kan banyak event-event seminar yang dilakukan secara online dan itu malah ya lebih efisien ya karena kita tidak perlu menempuh jarak yang terlalu jauh dalam mengikuti seminar kewirausahaan. Lalu kesimpulannya itu untuk menjadi seorang wirausaha harus mempunyai pengetahuan serta keterampilan dalam berwirausaha. Kewirausahaan merupakan pilihan yang tepat untuk seseorang yang ingin menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Jadi secara tidak langsung itu juga ikut mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Seseorang yang mempelajari dan menguasai sikap-sikap wirausaha berguna bagi bekal masa depannya ketika memasuki dunia kerja. Karena apa? Karena sikap-sikap wirausahawan tersebut termasuk soft skill yang berguna dalam melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kurang lebih seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh panelis lain, yaitu Mbak Anissa. Mbak Anissa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Cahya yang akan memaparkan materi atau pendapat mengenai kewirausahaan dengan judul Strategi Sukses Berwirausaha bagi Siswa SMA. Nah, yang pertama, apa sih pengertian wirausaha? Sebelum kita masuk ke strateginya, kita perlu mengetahui apa itu pengertian wirausaha dan juga bagaimana seorang wirausaha itu memiliki sifat kewirausahaannya. Dan yang pertama, wirausaha yaitu orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang bakat dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, memanajemen operasi, pengadaan produk baru, memasarkannya, dan mengatur modal dan pengoperasiannya. Nah, pengertian ini saya dapatkan dari Wikipedia, dari internet, dan memang benar bahwa seorang wirausaha harus memiliki sifat-sifat demikian, yaitu mampu mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, memanajemen operasi pengadaan produk baru, mau memasarkannya, dan mengatur modal dan pengoperasiannya. Nah, sebelum kita masuk ke strategi, kita juga harus tahu dan mengenali resiko usaha dan juga penyelesaian. Bahwa resiko usaha adalah suatu tindakan yang dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak terduga. Jadi, dalam kita berusaha, berbisnis itu pasti ada yang namanya kerugian. Walaupun pada awalnya kita sudah memperhitungkan dengan baik, suatu kerugian yang tak terduga bisa saja terjadi. Nah, penyelesaiannya yaitu kita harus mampu memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Bisa dilihat dari segi analisis SWOT produk yang akan ditawarkan. Nah, kita memperhitungkan itu dari segi SWOT, yaitu dari peluangnya dan juga dari risiko atau ancaman juga. Bahwa kita harus memikirkan sampai sejauh itu agar kita bisa mampu menerima suatu kerugian yang mungkin tidak terduga tersebut. Nah, ada wirausaha bagi siswa SMA, kita sudah mulai. Nah, yang pertama saya ingin membicarakan kelebihan. Bahwa menjadi seorang wirausaha di waktu kita menjadi siswa SMA, itu akan memiliki beberapa kelebihan. Maka dari itu, ayo mulailah berwirausaha. Karena kelebihan yang pertama yang bisa kita dapat yaitu bisa memiliki pemikiran yang luas dan terbuka. Nah, pemikiran yang luas dan terbuka ini salah satu kelebihan yang bisa didapat. Karena menjadi seorang wirausaha harus memiliki pemikiran yang luas dan juga terbuka agar kita mampu memilah-milah dan juga mampu mendapatkan banyak pengetahuan mengenai wirausaha.
Yang kedua, bisa menambah sifat kepercayaan diri. Jadi, percaya diri sangat penting. Dari berwirausaha, mungkin sifat ini bisa tumbuh karena pada dasarnya dalam kita menjadi wirausaha, kita pasti akan melibatkan banyak orang, tidak hanya satu. Kita mempromosikan, kita mengenalkan produk kita, itu memerlukan kepercayaan diri. Jadi, otomatis kita bisa mendapatkan sifat kepercayaan diri dari berwirausaha. Dan selanjutnya, mampu memanajemen diri dengan baik. Nah, karena kita seorang wirausaha dan juga seorang siswa, pasti kita memiliki kemampuan untuk memanajemen diri dengan baik. Maka dari itu, kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Di sela-sela kegiatan kosong dari sekolah, kita bisa gunakan dengan untuk berwirausaha. Selanjutnya, sudah bisa berpenghasilan walaupun masih menjadi siswa. Nah, ini biasanya yang jadi tujuan utama siswa untuk berwirausaha, yaitu bisa mendapat penghasilan sendiri, karena tidak menutup kemungkinan bahwa siswa juga ingin mendapat uang tambahan dan juga tidak menyusahkan kedua orang tua, bisa meringankan, tidak meminta uang jajan lagi karena sudah berpenghasilan sendiri. Nah, yang kelima yaitu menambah keterampilan berinovasi. Nah, siswa perlu juga kan berinovasi. Karena kita mau berwirausaha, kita perlu memikirkan inovasi-inovasi yang mungkin akan kita tawarkan dalam produk atau jasa kita. Nah, jadi kelebihan yang bisa kita dapat yaitu keterampilan berinovasi. Nah, banyak sekali kelebihan yang bisa kita dapat sebenarnya. Maka dari itu, berwirausahalah sejak dini agar kita bisa menambahkan kelebihan-kelebihan pada diri kita. Selanjutnya yaitu peluang berwirausaha bagi siswa SMA. Peluang berwirausaha bisa menjadi besar jika kita mampu menampilkan produk atau jasa dengan kualitas baik dan juga berinovasi. Peluang itu harus kita cari dalam berwirausaha. Apalagi kita sebagai siswa, kita mungkin mempunyai relasi teman-teman kita di sekolah, dan juga kita bisa memiliki pemikiran yang mungkin gimana caranya kita menampilkan produk atau jasa dengan kualitas baik, agar banyak calon pembeli yang ingin penasaran dengan produk kita. Peluangnya kesuksesan juga bisa lebih besar apabila siswa mampu memiliki relasi dalam pemasarannya. Nah, peluang kesuksesan itu bisa kita dapatkan dari beberapa sisi. Misal dari pemasaran kita, yaitu relasi kita bisa menggunakan kesempatan kita dalam lingkup sekolah untuk memasarkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan kita juga bisa menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan lingkungan kita. Kita siswa juga mungkin sasaran utamanya yaitu teman-teman kita sendiri. Nah, ini kita sudah masuk ke strategi berwirausaha bagi siswa SMA. Memikirkan produk atau jasa yang akan ditawarkan ke konsumen. Nah, produk apa atau jasa apa yang akan ditawarkan ini benar-benar harus dipikirkan karena ini menentukan kesuksesan kita dalam berwirausaha. Maka dari itu, ini harus kita pikirkan matang-matang, kita pikirkan dengan baik agar kita tidak putus di tengah jalan karena kegagalan produk atau jasa. Yang kedua yaitu memanajemen waktu dengan baik. Kita sebagai siswa juga harus memanajemen waktu karena kita juga memikirkan tugas yang ada di sekolah dan juga ada tugas dalam kita berwirausaha. Jadi kita harus bisa pandai-pandai membagi waktu kita karena sejujurnya hidup kita itu harus dibagi dengan baik untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan yang ketiga yaitu apabila produk atau jasa yang ditawarkan sudah pernah ada, sebaiknya menawarkan produk tersebut dengan ditambah inovasi baru. Nah, karena produk sudah ada, jadi orang-orang mungkin lebih memilih produk yang sudah lama keluar ya, agar lebih terpercaya gitu. Tapi kalau kita bisa mengeluarkan dengan inovasi baru, mungkin calon pembeli akan lebih tertarik dan juga lebih memilih produk milik kita. Maka dari itu, inovasi itu sangat penting untuk menciptakan sesuatu yang baru dan juga menggait para pembeli. Dan yang keempat yaitu mau membrandingkan produk atau jasa yang ditawarkan ke calon konsumen dengan berbagai cara. Nah, sekarang sudah banyak sekali teknologi yang bisa
kita gunakan untuk mempromosikan atau membrandingkan produk atau jasa kita di lebih luas lagi di seluruh Indonesia mungkin, bahkan seluruh dunia ke negara lain. Dan kita juga bisa menggunakan cara tadi, kita menyesuaikan produk atau jasa yang kita terapkan ini ke lingkungan sekitar kita, ke sasaran utama kita, mungkin menjadi seorang siswa, ya sasaran utamanya teman-temannya sendiri. Dan yang kelima, memanajemen keuangan dengan baik, dimulai dari pengoperasian modal hingga laba yang akan didapat dengan aturan biaya yang ada di ilmu kewirausahaan. Nah, perlu sekali kita mempelajari ilmu kewirausahaan dari segi cara kita memasarkan, memanajemen keuangan, dan memanajemen keuangan ini sangat penting dimulai dari kita memikirkan modal dan juga sampai laba. Kita benar-benar harus memikirkan dengan matang agar kita tidak mendapat kerugian yang bisa saja itu terjadi. Selanjutnya, hasil laba dari usaha tersebut jangan langsung dihabiskan agar kedepannya bisa digunakan kembali untuk berwirausaha dan lingkup yang besar. Nah, terkadang kalau kita sudah mendapat hasilnya, kita ingin segera menghabiskan uang tersebut. Tapi sebenarnya kalau bisa laba tersebut kita sisihkan beberapa agar kita tuh memiliki pandangan atau cita-cita di mana kita ingin membesarkan bisnis kita, usaha kita. Jangan sampai hanya udah dapat, udah stop gitu. Jadi kita bisa mengembangkan usaha kita menjadi lebih besar. Syukur-syukur bisa sukses dan bisa menjadi seorang pengusaha besar. Yang ketujuh yaitu mengikuti seminar tentang kewirausahaan untuk menambah wawasan dalam berwirausaha. Nah, ini penting sekali karena di dalam seminar ini biasanya banyak pembicara yang juga menceritakan tentang perjuangannya dalam berwirausaha. Maka dari itu kita bisa mendapatkan berbagai ilmu dan juga motivasi untuk mau berwirausaha. Nah, jadi berwirausaha itu sangatlah perlu ilmu. Jadi kita tidak boleh sembarangan, apalagi kita sudah langsung berwirausaha dalam skala besar. Tapi bagi siswa ya sebaiknya kita lebih baik kita dari sedikit demi sedikit. Karena kita masih siswa, yang kita pikirkan masih banyak, yaitu tentang sekolah dan lain sebagainya. Nah, sekarang pada kesimpulannya yaitu jangan takut untuk berwirausaha meskipun masih menjadi siswa, karena hal ini bisa meningkatkan perkembangan berpikir siswa dalam memanajemen diri dan juga memanajemen keuangan. Berwirausaha di masa muda akan berhasil apabila mampu menerapkan strategi yang tepat, mau berusaha dan tidak mudah putus asa. Kunci utamanya yaitu tidak mudah putus asa, karena seorang yang mudah putus asa yaitu tidak bakal susah berwirausaha, karena kita perlu inovasi, bukan putus asa. Kita tidak ada pembeli, bukan kita terus stop atau kita menyerah, tapi kita memerlukan inovasi baru dan juga cara baru, strategi baru yang tepat untuk menggait calon pembeli agar mereka tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin pendapat selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Kalista Audrey. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kalista Audrey dengan NPM 2010-30-10-38. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sebuah materi yang telah saya buat, yaitu tentang implementasi pendidikan kewirausahaan untuk membentuk sikap wirausaha pada siswa. Nah, topik yang dibahas dalam kelompok ini adalah pendidikan kewirausahaan pada siswa. Nah, seperti yang sudah dibahas oleh panelis-panelis sebelumnya, yaitu dari apa peran pendidikan kewirausahaan bagi siswa, lalu apa sih pengaruh pendidikan kewirausahaan tersebut, terus bagaimana cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa sebagai bekalnya di masa depan nanti, lalu apa aja sih strategi sukses berwirausaha bagi siswa, dan yang terakhir yaitu bagian yang akan saya bahas, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan pendidikan kewirausahaan tersebut untuk membentuk sikap wirausaha kepada siswa. Nah,
Implementasi pendidikan kewirausahaan untuk membentuk sikap kewirausahaan yang diberikan kepada siswa dapat diintegrasikan dengan materi pembelajarannya di sekolah. Nah, materi yang perlu dikembangkan kepada siswa adalah penanaman pembelajaran terkait kewirausahaan sejak dini di sekolahnya masing-masing, baik pembelajaran intra maupun ekstra yang dimana agar siswa dapat mengembangkan kemampuan skillnya di sekolah. Nah, untuk membentuk sikap wirausaha dengan pembelajaran atau pendidikan kewirausahaan, perlu dilakukan perencanaan yang melibatkan para guru, siswa, lingkungan, untuk mengidentifikasikan perkembangan sikap wirausaha yang relevan. Sikap wirausaha memiliki peran penting dalam semangat wirausahaan dengan keterampilan dan kerjasama yang akan membuahkan semangat wirausahaan yang akan mengubah tantangan menjadi peluang. Nah, menurut Kemendiknas pada 2010, pendidikan kewirausahaan di tingkat dasar atau sekolah itu bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh atau holistik, yaitu selain sebagai lisan yang memiliki karakter, juga memiliki pemahaman dan keterampilan sebagai wirausahaan. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan tidak harus mandiri atau otonom dengan membuat kurikulum baru, tetapi pendidikan kewirausahaan juga dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada. Nah, selain itu pendidikan kewirausahaan yang sudah ada, juga dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah seperti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, kita memasuki pembahasan nih. Nah, dalam hal ini program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek. Yang pertama yaitu ada pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Nah, yang dimaksud yaitu dengan menginternalisasikan atau memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam pembelajaran sehingga diperoleh karakter wirausaha dan implementasi nilai kewirausahaan bagi peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, nilai-nilai pokok kewirausahaan yang telah diintegrasikan ke semua mata pelajaran itu ada 6 nilai pokok, yaitu yang pertama mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, kepemimpinan, orientasi pada tindakan, dan yang terakhir yaitu kerja keras. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis kewirausahaan. Misalnya tuh, ekstrakurikuler PIR atau karya ilmiah, yang dimana ekstrakurikuler tersebut kegiatannya berkreasi dan berinovasi terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar para siswa, seperti membuat makanan atau barang yang dapat bermanfaat bagi orang lain, kemudian menjualnya untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, yang ketiga yaitu ada pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri, yaitu yang dimaksud adalah dengan mengadakan event atau kegiatan rutin sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi siswa. Nah, contohnya yang seperti ada di gambar yaitu mengadakan festival kuliner saat perayaan HUT sekolah. Nah, jadi dalam festival kuliner tersebut atau event tersebut, siswa diharuskan membuat produk olahan makanan dan menjualnya ke pengunjung festival kuliner tersebut. Yang keempat, yaitu ada perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Nah, kewirausahaan tidak hanya seputar kegiatan jual beli saja ya, namun dalam kewirausahaan terdapat nilai-nilai yang harus dikembangkan, seperti nilai kejujuran. Nah, sebagai contohnya mendirikan kantin kejujuran
kantin kejujuran seperti gambar tersebut. Nah, dari sini siswa dilatih untuk melakukan jual beli secara mandiri dan jujur tanpa ada yang mengawasi. Nah, hal ini sangat penting untuk mengasah kejujuran siswa karena mereka melakukan transaksi tanpa diawasi sehingga diharapkan di masa depan itu dapat menjadi orang yang jujur dan berintegritas tinggi. Nah, lanjut yang kelima, yaitu ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan dalam bahan atau buku ajar. Nah, bahan atau buku ajar itu merupakan komponen pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap apa sih yang sesungguhnya terjadi dalam proses pembelajaran itu. Banyak guru yang mengajar dengan semata-mata mengikuti urutan penyajian dan kegiatan-kegiatan pembelajaran atau tas yang telah dirancang oleh penulis buku ajar tersebut tanpa melakukan adaptasi yang berarti. Nah, penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan dapat dilakukan dalam bahan ajar baik pemaparan materi, tugas, ataupun evaluasi. Oke, yang keenam yaitu ada apa itu pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah. Budaya atau kultur sekolah adalah suasana kehidupan sekolah di mana peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, misalnya kayak guru dengan guru, konselor dengan konselor, pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antara anggota kelompok masyarakat di sekolah lainnya. Pengembangan nilai-nilai di dalam pendidikan kewirausahaan dalam budaya sekolah mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika mereka berkomunikasi dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, komitmen, dan budaya berwirausaha di lingkungan sekolah atau seluruh warga sekolah dalam melakukan aktivitas berwirausaha di lingkungan sekolah tersebut. Oke, masuk yang terakhir nih, yang nomor 7, yaitu pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui muatan lokal. Nah, pendidikan kewirausahaan melalui muatan lokal yaitu memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Nah, siswa tersebut itu diminta dapat mengangkat suatu permasalahan sosial dan lingkungan sekitarnya serta dapat memberikan solusi bagi permasalahan tersebut sehingga diperolehlah keterampilan dasar atau life skill sebagai bekal dalam kehidupan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, contohnya itu yaitu anak yang berada di lingkungan sekitar pantai. Nah, mereka harus bisa menangkap potensi lokal sebagai peluang untuk mengelola menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Nah, kemudian diharapkan anak tersebut mampu menjual barang tersebut dalam rangka untuk memperoleh pendapatan tambahan. Oke, memasuki bab yang terakhir, yaitu kesimpulan. Apa sih yang bisa ditarik dari pemaparan saya barusan? Nah, kesimpulannya yaitu jadi siswa tidak hanya diberi pengetahuan berupa teori tentang kewirausahaan saja, namun perlu ada aksi atau tindakan nyata sebagai implementasi dari hasil pemahaman teori tentang kewirausahaan. Nah, siswa juga harus bisa mempraktikkan ilmu kewirausahaan tersebut yang telah dipelajari seperti contoh-contoh yang telah dipaparkan tadi. Di antaranya mengikuti ekstrakurikuler KIR, mengikuti event-event sekolah yang berhubungan dengan kewirausahaan, dan masih banyak lagi. Nah, dengan begitu, secara bertahap jiwa kewirausahaan siswa tertanam dan berkembang untuk menjadi bekalnya di masa depan. Jadi, siswa sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar di masa depan dapat mempraktikannya lebih baik lagi. Oke.
Baik, sekian presentasi dari saya tentang implementasi pendidikan kewirausahaan untuk membentuk sikap wirausaha kepada siswa. Nah, baik, silahkan jika ada pertanyaan dari teman-teman atau ada yang kurang jelas dari pemaparan materi yang saya telah sampaikan bisa ditanyakan. Oke, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kami. Sebelum kami mengakhiri diskusi, kami akan melakukan sesi tanya jawab atau sharing-sharing. Dan saya memiliki satu pertanyaan untuk teman-teman. Pertanyaannya yaitu, apa pendapat kalian mengenai mata pelajaran kewirausahaan? Apakah mata pelajaran tersebut memberikan dampak atau pengaruh untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi siswa? Mungkin teman-teman bisa menjawab. Baik, saya akan mencoba beropini terkait pertanyaan dari Mbak Anissa tadi. Apakah dengan adanya mata pelajaran PKWU itu bisa memberikan dampak bagi siswa untuk memiliki semangat berwirausaha? Menurut saya tentu saja ada. Apalagi kalau siswanya itu minat atau memiliki ketertarikan pada bidang kewirausahaan, tentunya pasti akan lebih semangat lagi ya. Atau mungkin bagi siswa yang sebenarnya memiliki potensi di kewirausahaan, tetapi ia belum mengetahui bahwa ia itu memiliki potensi tersebut, dan setelah ia mempelajari pelajaran PKWU, itu dia jadi tahu bahwa, oh ternyata saya mempunyai potensi ya di kewirausahaan. Jadi menurut saya ada sih dampaknya. Mungkin dari panelis lain, ada yang ingin menambahkan? Saya akan menambahkan, menurut saya mata pelajaran PKWU itu juga memberikan banyak dampak positif bagi siswa. Karena melalui pembelajaran tersebut, selain mendapatkan pengetahuan, siswa juga akan mendapatkan pengalaman. Karena dalam pembelajaran tersebut pasti diselingi dengan praktik-praktik. Seperti itu. Jadi pengalaman dan pengetahuan tersebut bisa dijadikan bekal di waktu yang akan datang bagi siswa tersebut. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada panelis lain yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada semua panelis, bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya pendidikan Saya akan menyampaikan sedikit pendapat dari saya mengenai pertanyaan Elvara tadi, bagaimana meningkatkan kesadaran pentingnya berwirausaha bagi siswa. Sekolah dapat mengadakan bazar-bazar kreatif. Bazar tersebut menjual makanan-makanan hasil karya siswa atau dengan kerajinan-kerajinan dari hasil tangan siswa sendiri. Selain itu, guru PKWU juga dapat meningkatkan kreativitas dalam metode pembelajaran agar para siswanya tidak bosan mengikuti pelajarannya. Dari semua itu, maka dapat disimpulkan nanti siswa bisa menerima materi akan pentingnya berwirausaha. Menurut saya seperti itu. Bagaimana panelis lainnya pada pendapat lain? Izin menambahkan ya. Menurut saya, cara meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya pendidikan kewirausahaan itu bisa dengan mengikuti seminar-seminar tentang kewirausahaan, karena itu dapat memotivasi siswa untuk bersemangat berwirausaha. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan bahwa meningkatkan kesadaran pendidikan kewirausahaan itu dengan menumbuhkan sikap kepada siswa bahwa sebagai siswa kita harus bisa berpenghasilan sendiri sehingga kita bisa meringankan beban orang tua. Mungkin itu saja sharing-sharing kita hari ini, dan cukup sampai di sini diskusi panel kita hari ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.